berapa? Jumlahnya berapa? 18. Nah, di sini ada 13 anak. Berarti yang tidak masuk berapa anak? 5. Kita doakan kalau misal ada yang masuk bisa segera 13. Iya. Nah, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita dan semangat kita pada siang hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila dan nanti kita akan tepuk janji fokus. Baik, untuk anak-anak bisa berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Ayo, Kamil, Allah, Lita,
hak itu melekat pada manusia. Hak itu diberikan agar kita sebagai manusia itu bisa hidup dengan baik, nyaman, dan juga sejahtera. Tadi coba, hak apa? Hak adalah? Yuk, siapa yang bisa nanti buka hijadah? Ya, ngacung satu. Ya, ayo. Ya, betul tepat. Terima kasih. Ya, didengarin ya. Nanti kita juga ada apa saja hak yang ada di lingkungan kita. Itu pertama, sekolah. Siapa yang mau baca? Nah, itu aja. Hak di sekolah yaitu sesuatu yang berhak kita dapatkan sebagai manusia di lingkungan sekolah. Nah, ini contohnya apa? Gambar apa? Analogi apa ini? Baca di perpustakaan. Jadi kita memiliki hak untuk menggunakan perpustakaan sekolah. Terus di sini ada hak untuk mengikuti kegiatan sekolah. Adakah yang bisa menyebutkan satu hak di sekolah? Ya, ini tadi disebut siapa namanya? Ya, betul sekali. Bisa belajar. Hak bisa belajar. Jadi kita itu kan memiliki hak untuk menuntut ilmu. Yuk, keluarga yaitu hak keluarga yaitu sesuatu yang berhak kita dapatkan di lingkungan keluarga. Nah, ini contohnya ada ayah, ibu, dan anak yang sedang apa ini? Berlibur. Hak berlibur bersama keluarga. Contoh lainnya hak mendapatkan uang saku. Yuk, sebutkan satu contoh. Yuk, kamu di lingkungan keluarga apa? Hak apa tadi? Iya, berbahagia di rumah yang mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang sekali.
Nanti dimakannya nanti. Tadi yang belum dapat jajan siapa? Tadi yang bukan nanti ya. Nah, tadi kan di sini kita udah main tebak tunggal. Tepuk ganda. Oke, perhatikan Miss dulu. Jadi kita tadi kan udah bermain papan H. Jadi biar lebih apa ya? Untuk mengetahui pemahaman kalian, kita akan mengerjakan Nyaka, PD, Indi, Ibu. Gak apa-apa ini soalnya udah kok. Ya nanti ada lagi. Ayo, kita mengerjakan KPD individu. Jadi pertama kita tuliskan nama kalian di sini sama nomor absen kalian. Ditulis ayo. Boleh. Di sini nggak ada yang bagus ya? Ada orangnya bagus. Hati-hati. Ayo, ditulis nama sama nomor absen. Udah, ini petunjuk mengerjakannya. Udah. Ya, ini dengerin Miss dulu. Attention please. Ya, gimana? Miss di depan maka perhatikan Miss ya. Jadi biar kalian bisa mengerjakan, tolong perhatikan Miss. Ini lihat petunjuk mengerjakan. Amati gambar berikut ini. Saya perhatikan. Nah, tuliskan hak yang sesuai dengan setiap gambar. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui haknya? Apa aja kita perhatikan gambar, terus nanti jawabannya ada di sini. Kunci jawaban. Ini di sini. Tinggal mana yang cocok terus ditulis di sini. Mana yang ini nanti dituliskan di sini sesuai sama gambarnya yang cocok hak apa. Misalnya, ini yang pertama. Itu lagi apa ini? Belajar kan? Nah, berarti hak untuk mendapatkan ilmu. Ya, hak mendapatkan ilmu. Ya, bentar dulu. Berarti kalau hak mendapatkan ilmu itu di lingkungan mana? Sekolah, berarti itu dicetaknya yang sekolah. Salah satu aja. Hah? Ini jawabannya ada di sini. Dituliskan di sini. Nah, nanti gini. Ini misalnya ya. Ini kan ada gambar orang tua sama anak. Kita cari coba yang sesuai apa? Hak menyampaikan pendapat bukan. Hak mendapatkan uang saku bukan. Hak dihormati dan dihargai bukan. Hak mendapatkan kasih sayang orang tua betul atau enggak? Betul, berarti ini dituliskan di sini. Iya, nanti dicetak salah satu aja. Nanti tinggal jawabannya harus dijawab mana. Terus dicetak salah satu aja ya. Ini sama jawabannya. Ini lihat di mana gambar. Oh ya, ini sama dituliskan jawabannya.
kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang tersebut untuk mendapatkan hak. Nah, kalau tadi hak apa? Sesuatu yang kita dapatkan sebagai manusia. Kalau kewajiban berarti kita yang harus melaksanakan suatu biar bisa mendapatkan hak. Contohnya di ruang kelas 4B itu haknya siapa? Haknya siapa? Siswa kelas 4B. Sudah nanti semua ya. Nah, kita udah mendapatkan hak untuk menggunakan ruang kelas 4B. Maka kewajiban kita apa? Ya, membersihkan. Terus? Ya, betul sekali, tidak merusak fasilitas. Jadi hak dan kewajiban itu harus setimbang. Jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus menjalankan kewajiban. Ayo Yusuf masuk dulu sini. Yusuf masuk yuk. Didengerin dulu, Miss. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Jika kita ingin hak kita dihormati, kita juga harus menghormati hak orang lain. Misalnya tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Kalian kalau lagi belajar, kalau ingin fokus gak? Kalau fokus, apa jangan diganggu teman kan? Coba kalau kalian lagi belajar terus diganggu teman rasanya gimana? Kesel, kesel kan? Jadi kalau kita ingin hak kita nyaman belajar, kita jangan mengganggu teman yang sedang selain itu, coba apa yang kalian rasakan ketika kalian berbicara tetapi kalian tidak didengarkan? Sedih, marah, sebel. Bagaimana agar kalian bisa didengarkan oleh orang lain? Maka kalian harus, iya betul. Kalau kita ingin didengarkan orang lain, maka kita harus mendengarkan orang lain. Yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain. Misalnya, tidak mengambil barang milik teman tanpa izin atau tidak memotong giliran saat antri. Ini deskripsinya siapa? Punya Ginta. Nah, ini deskrip punya Ginta. Ibu kalau mau minjem deskrip ini langsung diambil gitu, boleh tidak? Karena ini miliknya siapa? Berarti ibu kalau mau minjem deskripsinya Ginta, ibu harus ngapain? Ya, betul. Cintai karena ini hak milik punya Ginta. Jadi yang ini Ginta, bolehkah ibu minjem? Kalau tidak dibolehkan, maka kita jangan mengambil paksa. Itu tidak boleh. Tapi kalau ada kurang kita selalu ya itu nggak apa-apa, tapi kan kebaikan itu kan baik terpaksa. begitu. Terus yang keempat, melakukan tanggung jawab dengan baik. Contohnya menyelesaikan tugas piket. Ya siapa yang hari ini piket? Aku. Ya siapa ini? Jaki, Naila, Kaila, Nara. Nanti piket ya. Terus mengembalikan barang yang dipinjam. Kalau kalian minjem barang orang lain, itu kalian bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada orang lain tersebut. Misalnya tadi ibu minjem deskripsinya punya Ginta, nanti ibu kembalikan deskripsinya ke Ginta lagi. Dan mematuhi aturan di rumah maupun di sekolah. Jadi ketika kita menjalankan salah satu dari keempat tadi, berarti kita telah mengimplementasikan hak di kehidupan sehari-hari kita. Ayo, tadi ada 4 cara untuk mendapatkan hak. Siapa yang masih ingat? 4. Pertama
yaitu mengerjakan LKPD kelompok. Ya nanti habis ini selesai ya. Saya mau kunci LKPD. Nanti habis ini selesai. Perhatikan ya. Habis ini nanti selesai kok, diperhatikan. Tidak nulis jawaban yang banyak kok. Tanya kalau kamu putar kalau Ya, habis ini ini lagi bermain peran, lagi dialog. Ya nanti kalian bakal bermain peran seperti yang ada di video ini. Ini lagi dialog ini. Perhatiin. Nggak bisa kan? Suaranya sedikit surut. Ini habis tadi bermain peran, terus anak ini tuh menyimpulkan dari bermain peran mereka apa yang pesan yang bisa didapatkan dari permainan peran ini. Iya. Baik, tadi udah diperhatikan kan anak-anak? Itu adalah video role playing atau bermain peran. Jadi, ayo duduk dulu, diperhatikan. Ayo kami duduk. Ya, nanti. Jadi hari ini kita akan kerja kelompok mengenai bermain peran atau role playing tentang hak baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Nah, ibu bagi kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok monyet. Ganti. Kelompok monyet bunyinya gimana? Siswanya ganti. Di sini kelompok 2, kelompok kambing. Ya, ya hebat sekali. Di sini kelompok 3, kelompok segi. Ya, ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Buat ambil LKPD sama ini alat cerita. Yuk, satu perwakilan ke sini. Siapa nih?
kita. Jadi nanti misal di sini harus singkatnya Rina dan Raffi ingin bermain sebelum belajar. Berarti sini nanti ada Koko Rina sama Raffi. Tapi sebelum itu Wakil RT? ya nanti untuk Koko itu menyesuaikan kalian. Tidak harus sesuai ini. Misal ada yang tidak berangkat, berarti nanti sesuai yang ada di Koko di sini. Nggak harus ada kan di sini nggak ada jorok nenek, berarti nggak perlu nenek. Nah ini kan tadi udah ada double tick kan? Nah ini cara pengerjaannya. Kertas kuning itu, ya, kertas kuning itu kalian tempelkan di sini. Ya, ini dibuka, udah Miss kasih double tip, terus ditempel di sini. Ya, nanti kesini lagi ya jangan lama-lama. Ditempelkan di sini. Ya. Yang kertas kuning tadi itu ditempelkan pada, ya. Nah, Yusuf aja dulu. Yusuf mau tulisnya di sini ya, nama kelompok berangkat. Ini tinggal di udah, Ada warga biasa gak? nama, udah pada ditempel belum? Iya, iya, ini tinggal dibuka. Ini, Ada? iya ini double tip. Aku jadi double. Ini kayak ditempel. Sebelumnya isi identitas yang ada di itu ya halaman depan, nama kelompok sama nama anggotanya ini nanti diisi. Udah. Nah, jadi apa? Nanti ada satu anak yang membaca. Ada apa aja? Ada semua teori yang buang. Aku mau jadi pohon. Langsung mau jual. Sisi, ayo pada masuk. Kamu bilang Siti teruskan nanti. Udah pada ditempel semua? Udah. Nama panggilannya Siti. Nah, setelahnya Namanya lah punya kan. Ya kan? Namanya lah. nanti kamu nanti mereka lagi berdua terus kamu mana?
Ayo anak-anak, bisa duduk di tempat masing-masing. Oh, udah. Kamil belum masuk Kamil. Kami ya. Kamil sama Jumra aja nggak apa-apa Pak. Jumra. Ini rasa apa? Ayo, duduk dulu. Ini Miss mau aku lanjut video lagi. Beresin dulu, Nanti kita oh, sama lagi. Besok berangkatnya waktu ya? Oke. Nanti habis nanti kan lagi habis Nanti kalian bermain perang. Ayo duduk. Yuk, Kamil. Sini. Ayo duduk dulu. Ayo duduk dulu. Ibu mau kasih. Ayo datang dulu. Ayo. Tapi baru satu. Aku salah dulu. Ayo dengerin ya Bu. Ya yang pulang dulu. Besok tambahin ya, tapi Ayo duduk. bilangnya. Udah. Ya pada duduk dengerin penjelasan Ibu. Ayo perhatikan dulu penjelasan Ibu. Udah mau dulu. Udah. Kamu udah ada. Tunggal. Baik, attention please. Perhatikan Ibu yang ada di depan sini. Tadi kalian sudah menempelkan alur cerita? Sudah? Sudah. Terus sudah membagi tokohnya siapa aja? Bolanya ini. Sudah. Terus sudah menuliskan pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut? Sudah? Sudah. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk apa? Berlatih bermain peran. Coba dipraktekkan dulu di tempat masing-masing dulu. Ayo. Ada yang baca, ada yang Sekarang orangnya udah gak punya rumah. Sekarang orangnya
Ini selesai. Udah, kita tunggu semuanya belum selesai. Cuma yang pilihan ganda aja yang 5 soal itu, yang bawah tidak usah. Nggak usah, nggak usah. Ya udah, ini di sini aja. Kalau udah selesai, bisa dikumpulin. Kamil, ayo jangan keluar mau kemana? Jangan lupa rapihkan identitas kalian. Mana ada yang kesulitan? Ya udah selesai. Ya udah boleh dihitung di apa aja nanti disambil. Ini jambe juga. Ya nanti kita foto terlebih dahulu. Udah nggak usah yang ini. Udah. Yang ini. Ya, untuk tulis bisa dimasukkan ke dalam tas, dibereskan. Amin. Nanti biar cepat pulang. Ini nanti. Ya udah selesai. Duduk. Duduk dengan rapi. Mau pulang tidak? Mau pulang tidak? Duduk dengan rapi. Attention please. Ayo, kalau belum ada duduk dengan rapi tidak jadi pulang. Ayo duduk yang rapi ya, Kira. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu meminta buat pemimpin ketua kelas buat doa. Memimpin doa. Attention. Yang keras, yang keras. Muka tundukkan, sikap berdoa. Let's pray together. Dear God, thank you for this good day. Please bless us, then we can go home safely. Amin. Bismillah.
udah diajarin sama Miss bisa dipelajari lagi ya. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.